tadi yang mirip kayak yang di GE tadi. Sebenarnya kalau pen sharpening itu intinya kan teman-teman tahu nih, kalau misalkan dia itu yang di multispektral, dia itu punya resolusi yang lebih kecil daripada, lebih jelek lah daripada yang panchromatic. Nah, jadi fungsi dari pen sharpening itu biar bisa tetap multispektral tapi pakai resolusinya yang panchromatic, jadi kayak dipertajamnya gitu caranya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi resolusi yang panchromatic itu dibawa ke multispektral biar multispektral itu punya resolusi yang lebih baik. Nah, di sini kan suruh select low spatial resolution multiband input file. Nanti bakal muncul multispektral, panchromatic, cirrus, sama thermal. Ini ada sebutan teman-teman. Nah, kalau misalkan yang low, berarti kan suruhnya yang resolusi spasial kecil. Nah, itu berarti teman-teman pilihnya yang multispektral. Klik OK. Nah, ini nanti diminta select high spatial resolution input band. Nah, kan kalau yang teman-teman tahu, kalau multispektral itu kan yang low itu spasialnya. Kalau misalkan panchromatic itu yang resolusi spasialnya lebih tinggi. Itu teman-teman klik aja yang panchromatic. Terus teman-teman klik OK. Kasih yang high spatial resolution. OK. Terus nanti akan muncul parameter settingannya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tinggal sensornya teman-teman cari pakai lensa 8 yang oli biasa. Terus resamplingnya nih kan 3 nih. Ini nanti teman-teman coba itu satu aja, hasilnya bedanya apa. Tuh, ada neighbor, linear, sama cubic convolution. Intinya tuh parameter-parameter ini cuma di perhitungannya aja yang beda. Jadi misalkan ada yang hitungnya pakai matriks, ada yang hitungnya pakai interpolasi dan lain-lain, itu beda-beda. Nah, itu dari hitungnya itu ngaruh nggak sih ke hasilnya, teman-teman coba aja. Terus output formatnya teman-teman klik yang ini. Terus teman-teman ini tinggal pilih mau dimasukin kemana. Terus teman-teman namain datanya. Sekarang ini yang nearest neighbor itu namanya PJNN. Nah, di nearest neighbor. Terus nanti kalau udah kayak gini, nanti teman-teman klik OK aja teman-teman. Nah, nanti kalau udah, dia itu nggak akan langsung muncul karena kalau pen sharpening itu agak kan membutuhkan waktu buat ngitung satu citra segede gini gitu teman-teman. Nah, itu nanti buat lihat progres itu teman-teman tinggal klik yang ini, progresnya tuh. Jadi buat lihat progres pen sharpening itu teman-teman lihat yang di kanan bawah itu udah berapa persen. Nggak selama flash sama quark sih, paling semenit 2 menit lah. Nah, teman-teman. Sebenarnya ini bisa kelihatan sedikit bedanya. Yang ini yang yang hasil biasa, terus ini yang hasil nearest neighbor yang pen sharpening. Oh my god, warnanya. Ini teman bisa kelihatan kalau misalkan yang pakai pen sharpening ini lebih kontras biasanya, dan lebih tajam karena apalagi misalkan di bagian-bagian yang kecilnya. Tuh kan ini kan masih agak blur nih, yang di
yang di MTL. Ini kalau teman-teman Pancar pening, dia akan lebih jelas. Kenapa? Karena yang tadi dia tuh masih pakai resolusi spasial multispektral. Kalau misalkan hasil Pancar pening dia pakai resolusi spasialnya pankromatik, cuman visualisasinya masih multispektral. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjut lagi ke yang parameter selanjutnya. Jadi teman-teman bisa coba tiga-tiganya. Yang berapa lagi, misalkan aku bakal nyobain sekali lagi. Kan sama kayak tadi, select flow spasialnya yang MTL, yang multispektral. Tadi itu yang pertama yang nearest neighbor ya. Ini multispektral, teman-teman oke. Terus yang high spasialnya sama kayak tadi, pankromatik, klik oke juga. Nah, ini settingannya sama kayak tadi, lancar 8 only. Ininya ganti, tadi kan nearest neighbor, sekarang jadi linear, outputnya terus teman-teman apa? Siapa mau? Terus nanti dia akan muncul progres lagi di kanan bawah. Itu linear ya. Jadi pancar pening ini banyak caranya teman-teman. Kenapa? Karena kan penajaman ini kan banyak caranya, banyak way buat ini, makanya banyak banget parameternya, ada banyak, ada yang Broving juga. Nanti habis ini kita bakal coba yang Broving di MP juga. Sebenarnya fungsi dari pancar pening ini biasanya tuh kalau misalkan teman-teman mau, apalagi misalkan di daerah perkotaan, teman-teman mau menganalisa membedakan tutupan-tutupan atau apa, itu bakal lebih gampang. Kayak yang tadi yang udah hasil yang dengan M nih, kalau yang di daerah-daerah perkotaan itu bakal kelihatan jelas, karena kan tadi yang resolusi spasialnya yang di multispektral tuh dia masih 30 meter, cuman yang hasil pancar pening dia biasanya di 15 meter, karena dia pakai resolusi spasialnya yang pankromatik. Makanya juga teman-teman harus punya dua parameter, apa bandnya itu perlu band pankromatik sama band multispektral. Warnanya lebih cerah, bukan kayak yang koreksi radiometrik. Kayak misalkan kan kalau di koreksi radiometrik tuh dia warnanya jadi lebih cerah atau enggak warnanya jadi lebih clear gitu. Kalau misalkan di pancar pening itu ketajaman itu bukan ketajaman warna, cuma ketajaman gambar. Jadi yang tadinya daerah-daerah yang blur kayak gini di pancar pening dia akan lebih terang, bakal lebih jelas. Karena dia ngambilnya tuh yang resolusi spasial, dia ngebenerin resolusi spasial bukan resolusi spektralnya. Perubahan sebelumnya seperti ini sama. Tinggal teman-teman bisa bandingin lagi dari bilinear sama nearest neighbor tuh bedanya apa. Biasanya itu nggak terlalu jauh bedanya. Apa? Karena sejatinya mereka sama, cuman mengubah resolusi spasial multispektral. Cuman namanya perbedaan perhitungan itu ya biasanya nggak ada beda-beda dikit lah. Mungkin di daerah yang bisa, cuman kalau secara keseluruhan itu hasilnya bedanya nggak jauh. Ya, malah ada bedanya. Kalau di sini dikit ada bedanya. Nah itu kan beda dikit lagi. Dikit banget sih. Cuman ya shadownya mungkin di bagiannya nearest neighbor tuh lebih clear. Sementara kalau yang di bilinear
bagian gelap-gelap sininya. Nah itu teman-teman bisa bandingin juga. Nah nanti teman-teman bisa lanjutin lagi yang fans sharpening, pakai yang tadi sama kayak tadi MTL, low spasial, multispektral, terus high spasialnya yang monochromatic, oke. Terus sama kayak tadi tapi yang parameternya yang cubic convolution. Nah ini nanti teman-teman coba aja parameternya, jadi teman-teman coba 3 kali gitu. Mungkin lanjutnya aku mau contohin yang pakai Brovie. Jadi buat yang Gram-Smith ini teman-teman coba 3 kali parameternya, ya parameter dari Nearest Neighbor, Bilinear, sama cubic convolution. Sekarang kita coba mau masuk ke yang pakai Brovie answernya. Teman-teman tinggal cari Brovie, dan tulisannya nanti color normalize Brovie sampling. Terus teman-teman klik. Nah, ini teman-teman suruh masukin band RGB-nya. Masukinnya teman-teman nanti dari band yang MTL-nya. Kan kalau di MTL udah ada ininya, teman tinggal pilih red, terus ini green, ini blue. Kalau udah, terus di klik OK. Jadi teman tinggal input band RGB-nya dari yang MTL. Oke. Terus teman-teman suruh masukin high resolution bandnya. Nah itu tuh high resolution bandnya itu band yang panchromatiknya. Jadi teman-teman masukinnya tuh yang panchromatik yang di sini ya. Nah ini teman-teman masukin. Sama kayak tadi sebenarnya kritiknya. Jadi yang dia minta yang low, kita masukin yang multispektral. Kalau dia minta yang high, kita masukin yang panchromatik. Nah nanti ada hasilnya nih, input RGB-nya pakai yang ini, proses RGB-nya sama kayak tadi. Nah ya, mungkin kalau buat di laporan kalau bisa pakai salah satu aja yang di Brovie. Nanti tinggal teman-teman bandingin sama yang sama yang tadi, sama yang Gram-Smith tadi. Misalkan aku mau pakai yang kita kan udah nyobain yang Bilinear sama Nearest Neighbor. Kita coba Nearest Neighbor pakai yang Brovie. Nah ini namanya diganti. Sama kayak tadi, teman-teman masukin calonnya, terus kalau udah klik OK. Nah ini nanti tinggal menunggu sensor-nya. Jadi mungkin teman-teman buat di laporan teman-teman bandingin aja salah satu parameter dari Brovie. Tapi kalau yang Gram-Smith teman-teman tetap nyobain 3-3-nya. Ini bisa teman-teman analisa aja bedanya kenapa. Kalau teman-teman bisa cari juga dasarnya Brovie itu dia melakukan normalize atau pasar paling itu kenapa dan kenapa lebih cepat. Jauh lebih cepat. Nah ini mungkin Brovie yang NN, ini yang Bilinear, ini yang Gram-Smith yang NN. Ya tadi bedanya kenapa warnanya bisa beda. Padahal sebenarnya band yang kita masukin itu sama, band multispektral sama panchromatiknya. Ini yang Brovie, ini yang Gram-Smith-nya. Kenapa Brovie itu kemungkinan bisa lebih cepat? Karena tadi kan pas teman-teman masukin yang low spatial resolution di Brovie, di yang pilihan yang ini kan teman-teman cuma diminta masukin RGB doang. Sementara kalau yang di Gram-Smith tadi, teman-teman kan masukin multispektral 7 bands. Jadi dia mengolahnya bandnya lebih banyak gitu. Kalau yang di yang di Gram-Smith tadi. Jadi kenapa proses Brovie itu jauh lebih sulit? Karena dia cuma ngolah dia multispektral band doang. Nah itu nanti apakah mempengaruhi hasilnya atau enggak itu bisa teman-teman coba penjelasan. Ini itu teman-teman. Jadi teman-teman lagi kalian deh coba lakuin yang Gram-Smith yang copy convolution. Oke, sampai sini ada yang salah nggak atau ada yang error nggak progresnya? Nah,
yang Gramsmith sama Grove nanti teman-teman bisa coba di Envy. Tapi kalau yang HSV nanti sebenarnya teman-teman bisa coba juga di Envy, tapi bisa jadi error karena perbedaan format, karena ya datanya ini data-data yang terbaru ya, karena sementara Envy yang kita gunakan ini sudah cukup lama. Jadi untuk metode HSV kalau misal tidak berhasil, nanti teman-teman bandinginnya pakai Google Translate nggak apa-apa. Kalaupun bisa nanti tetap dicantumkannya Google Translate, nanti dicantumkan screenshotnya dan linknya. Begitu juga untuk yang Gramsmith maupun yang Grove, nanti di SS perbedaan original dan juga hasil sharpening. Nanti SS-nya itu di zoom dulu ya teman, jangan satu citra full di SS nanti nggak kelihatan bedanya. Jadi di zoom kayak gini, terus kalau zoomnya itu udah kelihatan perbedaan ngerti dan lebih tajamnya, nanti baru di SS itu biar kelihatan. Nah, jadi di zoom dulu baru di SS. Nah itu tadi untuk yang Gramsmith, teman-teman bisa coba tiga-tiganya, baik bilinear, copy convolution sama nearistic burn. Tapi kalau yang Grove, teman-teman bisa pakai salah satu aja, tapi nanti bisa dibandingkan di Gramsmith yang sama. Misalkan di Grove teman-teman pakainya bilinear, nanti bisa dibandingkan hasil bilinearnya Grove dengan bilinearnya Gramsmith gitu. Jadi nanti bedanya seperti apa. Sama mau nambahin teman-teman, sebelum processing teman-teman pastiin aja storage-nya cukup sebelum melakukan processing. Jadi takutnya pas dia membaca storage sudah cukup, tapi kita juga error. Nah itu biasanya itu satu parameter itu sekitar 2,3 giga buat satu sheet. Jadi teman-teman misalkan teman-teman mau proses yang dalam 3 parameter, siapin misi 10 giga lah kosong gitu di space. Takutnya kemarin malam aku juga pas storage itu pas-pasan, itu NV-nya error, idealnya nggak jalan, akhirnya nggak bisa baca memori. Pas teman-teman ngeproses ada 10 giga kosong lagi gitu di Dari 200 tinggal ini. Ini selama ini baru aja kan Duitnya itu masuk dari 100 maunya 216 ya, maunya 200 pira loh, bersih kan 100 dulu. Ini dari itu ya ampun, yang ngebeh ngasong 100 giga 100 giga. Pantas pada tuh lebih banyak. Emang